Halo, ketemu lagi dengan saya Ilma Indriasri Pratiwi di mata kuliah Pengantar Manajemen Pariwisata. Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat, akan membahas mengenai perencanaan dalam manajemen pariwisata dan hospitality. Dalam mata kuliah ini saya mengajar bersama Ibu Dewi Turgarini ya. Nah, hari ini membahas topiknya pertama saya akan membahas mengenai perencanaan, lalu apa sih hubungan antara perencanaan dan manajemen strategis, dan juga yang terakhir adalah bagaimana kita membuat keputusan sebagai manajer. Tentang perencanaan. Nah, kenapa sih kita tidak melakukan perencanaan gitu ya? Karena kadang-kadang orang ngerasa bahwa perencanaan itu buang-buang waktu, ngapain sih gitu ya. Terus mungkin dia juga sudah sibuk gitu, akhirnya dia tidak melakukan perencanaan. Padahal dalam sebuah organisasi atau proses manajemen perencanaan itu menjadi penting gitu. Kenapa? Kan kita punya sumber daya yang terbatas, dan misalnya minimal aja sumber daya kita yang terbatas adalah waktu. Jadi kita memang harus merencanakan gitu waktu kita supaya lebih efisien, efektif dalam mencapai tujuan kita. Nah, misalnya nih, kan kalian kan ya baru kuliah nih di semester 1. Jadi ya kalian punya waktu yang terbatas kan, bahwa masa studi kalian itu hanya boleh 8 semester. Nah, berarti kan kalian harus buat perencanaan studi yang tepat supaya lulus benar-benar di waktu yang tepat di 8 semester itu, nggak lebih. Jadi ya itulah pentingnya perencanaan, karena kalian punya sumber daya yang terbatas, maka kalian harus berencana. Walaupun sesibuk apapun sebuah proses manajemen, tetap harus ada yang melakukan perencanaan. Ini adalah manfaat perencanaan ya. Pertama, dengan kita melakukan perencanaan, kita itu bisa menjelaskan arah perusahaan kita mau kemana. Lalu dengan kita melakukan perencanaan juga, sebenarnya kita bisa membantu untuk mengordinasi aktivitas, dan orang-orang itu juga jadi termotivasi karena jadi tahu tujuannya apa. Terus perencanaan juga sebenarnya akan membantu kita untuk berpikir ke depan dan menangani ketidakpastian. Perencanaan juga membantu untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif, dan untuk kita juga bisa mengevaluasi semua proses itu, apakah itu proses yang baik atau buruk. Jadi kita harus mungkin ambil langkah-langkah yang lainnya. Ini jenis-jenis perencanaan. Ada yang kita sebut biasanya business plan, ada juga yang kita sebut strategic plan, ada juga yang kita sebut operational plan gitu ya. Masing-masing itu ada fungsinya beda-beda. Kalau business plan itu biasanya dipakai buat orang yang mulai bisnis, lalu mungkin dia mau mengembangkan bisnisnya gitu. Kalau strategic plan dia dipakai buat tujuan jangka panjang, untuk supaya organisasi atau perusahaan itu mencapai tujuan. Ada juga yang namanya operational plan, itu biasanya dibuat sama manajer-manajer ataupun directors tapi di masing-masing fungsi manajemennya itu. Jadi misalnya manajer marketing dia pasti akan buat operational plan, marketing plan-nya seperti apa, ataupun di manajer operasional juga dia akan buat rencana kerjanya seperti apa misalnya. Di SDM dia akan buat misalnya kebutuhan tenaga kerja seperti apa. Jadi masing-masing plan itu ada, jadi sama-sama plan tapi sebenarnya dia ada fungsi plannya masing-masing. Nah, ini proses perencanaan. Pertama, kalau misalnya kamu mau melakukan perencanaan, yang kamu harus lakukan adalah pertama, kamu harus mengumpulkan informasi ya. Jadi setelah kalian mengumpulkan informasi, kalian juga akan membangun misi kalian. Tujuan kita mau kemana, setting goals, lalu kita akan memilih langkah apa yang kita pakai untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Dan setelah kita memilih langkah, maka kita akan melakukan implementasi terhadap rencana tersebut, dan selama prosesnya kita akan melakukan monitoring dan diakhiri dengan evaluasi. Hasil evaluasi ini akan lagi menjadi masukan buat informasi langkah-langkah selanjutnya. Begitulah terus sebenarnya proses perencanaan itu bisa dilakukan. Nah,
teknik mengumpulkan informasi ini ada beberapa langkah. Saya mungkin nggak akan terlalu banyak memberi tahu ya, karena kita masih mata kuliah pengantar. Tapi saya hanya ingin memberikan terminologi, pemahaman dasar. Pertama misalnya SWOT analysis. SWOT analysis ini adalah analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Yang sebenarnya biasa dibuat pada saat kita mau mengkolek informasi. Ini sebenarnya kita melakukan SWOT analysis ini untuk menganalisis lingkungan eksternal dan internal dari perusahaan kita. Yang kedua adalah critical success factor analysis. Ini biasanya kita menganalisis hal-hal yang sukses, apakah itu di perusahaan kita gitu ya. Jadi hal-hal yang dulunya baik dan kita jadi tahu apa aja yang pernah mungkin dilakukan supaya mendapatkan kesuksesan itu yang kita analisis. Tapi kita juga selain sama perusahaan kita juga bisa untuk melakukan analisis itu terhadap kompetitor. Jadi, terlihat kompetitor melakukan tindakan apa dan dia sukses. Nah, yang kayak gitu bisa kita tiru juga sebenarnya gitu. Forecasting ini sebenarnya kita pakai untuk menganalisa berdasarkan data-data masa lampau. Jadi, kalau misalnya kita bilang ada time series data misalnya itu. Nah, forecasting ini menjadi sebuah informasi buat perusahaan untuk dia bisa juga menyusun time series data itu. Lalu sensitivity analysis. Sensitivity analysis adalah sebuah proses analisis yang menganalisis mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi dan berdampak gitu. Jadi kalau kita melihat sesuatu hal, ada kejadian tertentu dia bisa berdampak apa. Nah itu juga sama ya dari data-data masa lampau gitu. Jadi kita bisa lihat. Nah misalnya gini deh, dulu kita udah tahu sensitivity analysis pada saat Indonesia itu resesi atau krisis moneter di tahun 98, dampaknya apa gitu ya? Dampaknya salah satunya pengangguran. Terus setelah ada pengangguran, ternyata orang jadi ada krisis sosial, jadi banyak yang demo gitu ya, riot seperti itu. Nah, ini juga kan terjadi lagi sekarang ya dengan adanya COVID-19. Ternyata resesi itu membayangi, setelah resesi membayangi, kita jadi tahu ada sesuatu yang sensitif lagi nih setelah resesi ini. Biasanya perusahaan banyak gulung tikar dan akhirnya banyak karyawan yang kena PHK. Nah ini yang sebenarnya kita sebut adalah sensitivity analysis. Nah, yang terakhir adalah informasi dengan scenario planning. Nah kalau scenario planning ini sebenarnya kita membayangkan kalau terjadi ini maka akan terjadi ini gitu. Jadi what if gitu kalau kita bilangnya. Jadi kalau ada hal ini kita bisa melihat bahwa ini akan terjadi sesuatu yang lain. Itu scenario planning. Nah, sekarang saya akan coba membahas antara perencanaan dan manajemen strategis ya. Kalau misalnya manajemen strategis itu biasanya kurang lebih prosesnya adalah dia akan menetapkan visi dan misi, terus merumuskan grand strategi, menyusun rencana strategis, mengimplementasikan dan melakukan evaluasi. Jadi kenapa sama-sama di manajemen strategis juga bagian daripada perencanaan? Karena manajemen strategis itu dilakukannya, prosesnya ada di awal. Menetapkan visi dan misi, grand strategi itu kan sebenarnya proses planning juga gitu. Jadi proses ini bagian daripada proses planning dalam proses manajemen. Kita bicara tentang visi dan misi. Misi itu adalah what is our reason for being. Jadi apa sih alasan kita itu seperti apa? Nah itu adalah misi. Nah misi itu biasanya dikeluarkan dalam mission statement kalau di dalam perusahaan. Selanjutnya adalah berkaitan dengan vision statement. Kita mau jadi apa sih gitu ya? Nah ini berkaitan dengan apa yang sebenarnya organisasi kita ini seharusnya akan menjadi apa. Jadi benar-benar kita membayangkan organisasi kita 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan akan menjadi seperti apa, cita-cita kita seperti apa, itu yang akan dituangkan dalam vision statement. Mission statement itu harusnya dia langkah-langkah yang sebenarnya bisa untuk mencapai vision statement tersebut. Nah, jadi kalau misalnya apa yang terjadi di perusahaan itu, kadang-kadang kita menemukan ketidakpastian gitu ya. Nah, ini ada beberapa cara organisasi itu merespon ketidakpastian.
Tapi kita juga bisa bilang bahwa psikologi ini tidak hanya terjadi sama organisasi, kita bisa lihat ini juga sebenarnya terjadi di individu, begitu ya. Oke, ini adalah 4 cara organisasi merespon ketidakpastian. Yang pertama itu ada organisasi itu yang akan bersifat defenders. Defenders ini adalah orang yang nggak mau melihat perubahan, intinya gitu. Dia akan melakukan sesuatu yang pola kebiasaannya. Ini salah satu contohnya adalah ya kita lihat ya kayak sekarang dengan ada hal yang berubah, dia ketidakpastian karena COVID misalnya gitu. Orang banyak yang nggak mau pakai masker gitu. Nah, secara psikologi banyak juga perusahaan yang seperti itu gitu ya. Dia nggak mau beradaptasi karena dia merasa apa yang dia lakukan itu sudah cukup baik. Jadi dia mau nggak mau ambil resiko, dia akan tetap pada kebiasaannya. Ada juga yang karakternya prospectors. Kalau prospectors ini dia adalah yang mau mengambil resiko gitu. Jadi dia akan maju duluan mengambil resiko untuk beradaptasi gitu ya. Jadi ini adalah jenis organisasi yang dia mau risk taking. Ada yang ketiga adalah yang typical analyzers. Kalau yang analyzers ini adalah tipikal organisasi yang akan merespon itu kalau dia melihat ada orang lain yang sudah sukses. Jadi dia akan menunggu orang lain itu yang maju duluan, terus kalau misalnya kan kadang-kadang maju duluan dia butuh inovasi gitu ya, belum tentu inovasinya itu sukses gitu. Yang analyzers ini dia akan menunggu sampai ada orang lain yang melakukan kesuksesan itu. Yang terakhir adalah typical reactors. Reactors ini tipikalnya adalah saya nggak akan mau berubah kalau memang belum ada hal yang merugikan buat perusahaan saya gitu. Jadi itu tipikal yang reactors. Ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya untuk tiap-tiap tahapan perencanaan itu berbeda-beda. Jadi tiap level manajemen itu akan punya strategic plan yang beda-beda. Jadi yang pertama adalah top management. Biasanya top management ini dia juga akan membuat yang biasanya strategic planning yang dia buat. Terus kalau di middle management itu biasanya dia buat tactical planning. Kalau misalnya di first line management itu dia biasanya lebih buat operational planning seperti itu. Dan kita juga bisa lihat bahwa kayak strategic planning itu biasanya berfungsi 1-5 tahun. Kalau tactical planning itu biasanya 6 bulan sampai 2 tahun. Sedangkan kalau operational planning itu biasanya hanya 1 tahun dia buatnya. Ini kita akan bicara mengenai goals atau tujuan gitu ya, target seperti itu. Nah, goals itu juga macam-macam ternyata. Dia ada yang, karena tadi planningnya juga macam-macam, maka goalsnya juga akan macam-macam. Ada yang strategic, ada yang tactical, ada yang operational goals. Ini kita bisa sebut, ini adalah hierarchy of goals. Nah, masing-masing juga dia akan berbeda. Ini ada yang disebut SMART goals. Kalau kita lihat nih, ada specific, measurable, attainable, rewarded, dan time. Itu kalau kita lihat tulisannya SMART gitu. Jadi SMART goals ini yang memang harus dilakukan. Pertama, goals itu harus jelas, harus fokus gitu ya, harus nggak macem-macem, jadi spesifik. Kedua adalah measurable. Goals itu harus bisa terukur. Jadi nggak bisa tuh goals yang tidak terukur ya, itu bukan goals namanya. Terus attainable. Attainable itu goals harus bisa memotivasi orang untuk ingin mencapainya. Terus kalau rewarded itu adalah goals itu nggak boleh terlalu banyak, kita harus pilih beberapa misalnya. Dan sifatnya adalah result oriented gitu. Jadi yang supaya selalu bisa dicapai dan bisa memotivasi gitu ya tujuannya. Yang terakhir adalah goals itu harus time atau dia harus bisa dicapai dalam waktu, dalam target tanggal tertentu gitu. Jadi goals itu harus berhubungan dengan itu gitu. Nah, ini kita bisa lihat bahwa planning control circle itu punya beda ya. Jadi ada satu adalah two planning steps gitu ya, satu lagi control steps. Kalau misalnya planning steps itu pertama adalah dia akan membuat membuat rencananya, lalu akan bagaimana rencana itu dia aplikasi, dan selanjutnya itu dia masuknya ke control step. Gimana rencana itu dilakukan dan akhirnya bisa berhubungan dengan goals kita. Ini
Ini tadi kita bicara juga strategic planning. Kalau misalnya strategic planning itu intinya ya kita menyusun rencana yang memang secara jangka panjang yang akan menjadi arah daripada perusahaan kita. Kenapa sih kita melakukan strategic management dan strategic planning? Nah, bahwa pertama supaya kita itu bisa menciptakan arah buat perusahaan kita sama creating momentum. Kenapa creating momentum? Itu adalah dengan itu goals kita itu akan menciptakan momentum keberhasilan buat perusahaan kita ya, dan itu yang akan memotivasi karyawan kita juga, memotivasi kita juga sebagai pengusahanya gitu ya, leader daripada si organisasi itu. Terus dengan kita membuat strategic management dan strategic planning, sebenarnya kita juga akan dapat ide-ide baru karena kita akan melakukan analisis kan gitu. Jadi dari analisis itu yang sebenarnya menciptakan si ide-ide baru itu. Lalu setelah kita bisa menganalisis itu, sebenarnya kita jadi tahu kita tuh punya kelebihan apa sih dibanding kompetitor misalnya gitu ya. Dan kelebihan ini kalau kita bilang kan competitive advantage itu adalah kelebihan kita, kekuatan kita gitu ketimbang sama si pesaing misalnya itu. Dan kekuatan ini yang akan terus kita bina gitu ya supaya tambah kuat lagi yang akan menciptakan sustainable competitive advantage. Ini juga berhubungan dengan strategic positioning. Dengan kita mengalihkan analisa seperti itu, kita jadi tahu sebenarnya kita bedanya sama pesaing seperti apa dan jenis market apa yang sebenarnya kita ingin serve, market apa yang kita ingin layani. Makanya strategic monitoring itu sebenarnya supaya kita dapat sustainable competitive advantage itu gitu, dengan kita melayani, dengan kita punya segmen sendiri aja gitu. Jadi kita juga nggak terlalu berpikir kompetitor kita seperti apa karena kita udah punya keunggulan bersaing itu. Tadi ya kita bilang proses manajemen strategis tadi juga udah. Hanya ini ada model yang sedikit berbeda dan ini model yang relatif sering dipakai. Pertama, kita akan melakukan identifikasi terhadap visi misi perusahaan, termasuk goals-nya, terus strategi yang mau dipakai itu seperti apa. Tapi ini juga ada, biasanya orang akan melakukan analisis eksternal internal ini sebelum dia menyusun visi misi ini gitu ya. Jadi visi misi ini bisa dibuat setelah orang melakukan analisis ini. Lalu akan dibuat strateginya, dia akan memformulasikan strateginya, lalu dia akan melakukan implementasi terhadap strateginya, dan terakhir dia akan melakukan evaluasi gitu terhadap hasil suatu proses ini. 3 jenis strategi. Ada strategi yang disebutnya growth strategi. Ada juga yang disebut stability strategi, ada juga yang disebut defensive strategi. Bedanya apa? Strategi-strategi ini akan dipakai kalau dalam kondisi-kondisi lingkungan eksternal yang berbeda-beda. Misalnya atau kondisi perusahaan juga yang mempengaruhi. Kalau growth strategi kita ambil pada saat kondisi perusahaan kita baik-baik saja gitu ya. Secara penjualan dia masih terus berkembang, market share berkembang, maka dia akan terus melakukan growth strategi. Kalau dia terus berkembang artinya kan pasarnya masih ada terus, artinya mungkin dia akan melakukan ekspansi pasar, dia akan nambah pegawai juga karena dia pasti akan nambah produksi. Lalu stability strategi itu kalau kita pakai kalau misalnya penjualan itu tetap ada tapi market share nggak nambah gitu ya, jadi ya udah kita ngelakuin seperti ini aja terus gitu. Sama yang terakhir ada defensive strategi, itu pada saat kita ngerasa kok market share kita makin lama makin berkurang ya. Nah itu yang kita akan melakukan defensive strategi. Growth strategi. Pertama adalah intinya strategi ini dilakukan kalau supaya kita lebih banyak yang memakai produk kita. Ini bisa juga bentuknya misalnya dia menambah lini produk misalnya. Atau dia juga bukan hanya dia selalu membuka usaha baru ya, dia bisa konsepnya adalah untuk menambah lini produk aja. Atau misalnya dia juga melakukan pelayanan tambahan terhadap produknya. Nah, itu masuk ke growth strategi juga. Nah, salah satu growth strategi juga adalah dia bisa melakukan merger misalnya itu dengan perusahaan besar, perusahaan lain atau dengan pesaing
yang dia men-serve satu market yang sama. Itu juga bisa menjadi bagian daripada growth strategi. Stability strategi, ini ya tadi ya dibilang bahwa dia dalam kondisi terus ada untung, tapi sebenarnya market share dia juga nggak nambah. Defensive strategi itu intinya adalah pada saat kita ngerasa banyak hal-hal atau lingkungan di luar itu tidak menguntungkan. Ini seperti yang terjadi pada saat bulan Maret 2020 ya, Maret sampai Mei, banyak perusahaan-perusahaan atau hotel-hotel yang dia melakukan PHK karyawan. Nah, ini sebenarnya apa yang dia lakukan adalah dia melakukan defensive strategi. Jadi defensive strategi adalah pada saat market share kita terus berkurang, sedangkan supaya kita nggak terlalu rugi, makanya kita melakukan defensive strategi. Pertama, defensive strategi itu biasanya dia melakukan pengurangan biaya. Terus dia juga melakukan penjualan terhadap aset-asetnya. Terus dia juga bisa menghilangkan lini produknya, misalnya. Bisa juga defensive strategi dengan dia melakukan deklarasi kebangkrutan perusahaannya. Ini yang kita sebut competitive intelligence. Competitive intelligence itu sebenarnya kita gimana caranya dapat informasi tentang kompetitor ataupun tentang perusahaan kita, tapi dari luar. Biasanya bisa aja kita lihat analisis itu dari berita gitu atau iklan-iklan perusahaan pesaing. Lalu mungkin kita juga bisa diskusi dengan investor kita. Kenapa investasi kita, atau misalnya kenapa justru investasi di luar bukan di perusahaan kita. Jadi itu informasi kayak gitu bisa kita dapat. Terus juga kita bisa dapat dari informal sources, misalnya dari pelanggan kita atau melakukan mystery shoppers seperti itu gitu. Itu bisa juga menjadi competitive intelligence gitu. Nah, kita juga harus melakukan trend analysis ya, jelas. Trend analysis ini seringkali kita buat. Ya intinya kita biar bisa dari hal-hal yang terjadi di masa lampau supaya kita bisa memprediksi masa depan. Ini juga adalah analisis berkaitan dengan rantai nilai ya. Saya nggak akan terlalu jelasin detail ini, tapi kalian perlu cukup tahu ada yang namanya value chain analysis. Analisis rantai nilai yang sebenarnya terjadi pada saat proses, dimulai dari proses input ya, terus proses dan output. Jadi apa sih yang sebenarnya berubah dengan sebuah proses itu? Nilai gitu ya. Misalnya secara mudah kalau kita beli misalnya apel gitu ya, beli apel. Nah, kalau misalnya hanya apel aja tanpa ada proses menjadi apple pie misalnya gitu, mungkin harganya hanya 3.000 gitu. Tapi begitu dia diproses menjadi apple pie, dia bisa harganya jadi 15.000. Nah, itu value. Jadi selisih dari 15.000 ke apel yang tadi berapa? 3.000 itu selisih 12.000 adalah peningkatan value, nilai. Tapi nilai itu tidak hanya bernilai angka uang ya, tapi sebenarnya bisa juga value yang lain. Value chain analysis adalah melihat proses itu, tadi proses dari input, proses output itu, sampai sebenarnya berhubungan dengan unit-unit bisnis kita di perusahaan. Juga ada beberapa hal-hal yang misalnya mendukung proses itu terjadi. Misalnya infrastruktur perusahaan kita apa? Bisa berkaitan dengan mesin misalnya. Kita punya mesin potong nggak? Kita punya mesin apa gitu misalnya gitu. Berkaitan juga dengan orang yang memasaknya, human resource management. Berkaitan juga dengan teknologi yang kita pakai. Pada saat misalnya pakai oven atau apa, kita pakai timer atau apakah mesin kita ini memang udah digital misalnya kayak gitu. Jadi berhubungan juga dengan teknologi. Berhubungan juga dengan penyediaan bahan baku misalnya procurement. Jadi banyak sekali proses yang terjadi untuk bisa menciptakan rantai nilai yang baik. Nah, itu yang disebut di ujungnya adalah margin. Jadi, semakin baik rantai nilainya, maka margin kita semakin banyak. Kenapa? Karena sebenarnya masing-masing daripada aktivitas-aktivitas perusahaan ini yang termasuk di dalam proses, ini tuh ada biaya-biaya kan. Jadi, kalau misalnya kita menganalisis rantai nilainya dan biayanya ini tinggi, berarti kan dia juga akan memperoleh margin yang kurang besar.
Ini adalah SWOT analysis ya. Tadi saya juga bilang bahwa kita juga bisa melakukan SWOT analysis, tapi saya hanya akan brief singkat saja. SWOT analysis ini pertama adalah S-nya itu adalah strength atau kekuatan gitu ya. Weakness-nya itu adalah kelemahan, W. Opportunities itu adalah peluang dan threats itu adalah ancaman. Jadi kita harus bisa memetakan SWOT ini terhadap perusahaan kita kalau kita mau melakukan analisis perusahaan gitu ya, analisis eksternal dan analisis internal. Nah, kita juga bisa melakukan scenario planning dalam menyusun strategi itu dengan yaitu what if itu ya tadi kita tuh. Nah, ini adalah konsep strategi dalam proses menganalisa lingkungan kita juga perlu melakukan ini. Pertama adalah kita harus tahu siapa kompetitor kita. Jadi rivalry of among existing competitor adalah ini ya, jumlah kompetitor, terus seperti apa sih kompetitor kita, ini kita perlu ketahui. Terus kita juga harus tahu namanya bargaining power of supplier, kekuatan tawar dari supplier kita. Jadi orang yang memberikan barang ke kita itu juga sebenarnya bisa memberikan kekuatan bersaing gitu. Lalu adalah produk substitusi ya. Jadi kalau misalnya kita punya output produk yang ternyata bisa disubstitusi, ternyata itu juga mengancam terhadap kekuatan bersaing kita. Ancaman dari pendatang baru. Ancaman dari pendatang baru itu juga bisa mengancam perusahaan kita. Dan terakhir adalah bargaining power of buyers, gimana sebenarnya kekuatan tawar dari pembeli kita ini juga mempengaruhi kekuatan bersaing kita. Nah, ini ada juga jenis strategi yang namanya single product strategi. Nah, kalau single product strategi ini sebenarnya dia akan fokus terhadap membuat satu jenis produk untuk satu jenis pasar dan dia akan jual itu aja terus satu produk. Positifnya single product strategi ini sebenarnya dia murah dan relatif sekarang banyak perusahaan justru dia pakai konsepnya single product strategi karena satu lebih mudah dia melakukan mengkomunikasikan produknya gitu ya karena produknya nggak terlalu banyak variasinya akhirnya dia bisa melakukan marketing yang lebih optimal. Tapi dia punya juga kelemahan single product strategi ini. Kalau misalnya gagal produknya, ya udah dia nggak punya alternatif yang lain untuk bisa terjual. Yang kedua adalah diversification strategi. Kalau ini strategi di mana dia akan memberikan beberapa pilihan barang untuk bisa dikonsumsi sama target pasarnya. Konsepnya ini kayak teorinya Warren Buffett bahwa never put your eggs in one basket. Jadi nggak boleh nyimpen barang resiko karena setiap langkah itu ada resikonya, jadi dia intinya membagi resiko itu. Ini juga ada cara kita menganalisis perusahaan kita melalui dengan Boston Consulting Group Matrix. Nah, ini berkaitan variabelnya ada pertama adalah market share, kedua adalah market growth. Nah, yang membedakan kalau semakin tinggi market share dan semakin tinggi market growth, dia akan membuat 4 kondisi ini. Pertama adalah kalau misalnya market share kita tinggi, tapi ternyata market growth kita rendah, itu kita sebenarnya berada di posisi cash cow. Dimana kalau di posisi cash cow ini, dia harus melakukan strategi yang seperti apa. Nah, kalau misalnya dia punya market share tinggi dan market growth-nya juga tinggi, itu dia masuknya kondisi perusahaan yang stars gitu. Kalau perusahaan stars artinya ya udah kita invest aja terus gitu karena masih stars nih. Market kita masih growing, berarti produk kita masih dibutuhin. Terus market share kita juga kita leading di pasar, berarti ya oke, kita jalanin aja terus gitu. Tapi ada juga kondisi di mana market growth kita rendah gitu ya, tapi market share kita juga rendah. Artinya kita masuknya ke underdogs gitu ya. Jadi kita tidak menguasai pasar. Ini ada yang salah nih sama perusahaan kita. Ini pasti produknya salah atau cara pemasarannya salah. Ini kita harus melakukan sesuatu. Yang mungkin menjadi unik adalah kondisi question marks. Pada saat market share kita tuh sebenarnya rendah gitu. Tapi kenapa ya kita kok terus aja nih orang tuh cari produk kita, dia market growth gitu. Itu yang menimbulkan question marks.
Karena ini berarti mungkin pesaing ada kekurangan apa, jadi akhirnya orang lari ke produk kita. Mungkin juga pesaing mahal misalnya, akhirnya dia akan belinya ke produk kita. Ini tadi juga dibahas ya tentang level of strategi. Tadi kita bahasnya adalah strategic, tactical, dan operational. Tapi ini juga ada bahasa yang lain bahwa banyak yang lebih dipakai adalah corporate level, business level, sama functional level. Kita bisa lihat corporate itu ya biasanya multi-business corporation gitu ya. Sedangkan business unit misalnya adalah dia masing-masing brand. Di dalam masing-masing business unit dia pasti akan punya functional management ya gitu ya. Jadi ada R&D-nya mungkin gitu, ada pemasarannya, ada yang lain. Nah, ini kalau kita lihat di corporate level strategi, bahwa kita bisa lihat kalau misalnya produk kita itu yang itu aja, sama market kita itu aja, maka yang kita lakukan adalah market penetration gitu, atau withdraw. Itu justru kita keluar di pasar itu. Kalau produk kita ini punya yang baru produk gitu ya, tapi sebenarnya untuk pasar yang sama, itu kita akan mengambil produk atau service development strategi langkahnya. Terus kalau misalnya produk kita sih yang lama gitu ya, tapi kita yang ingin expand ke market baru, maka yang kita buat adalah strategi market development. Kalau misalnya ternyata produk kita ada yang baru dan kita ingin masuk ke pasar yang baru, maka ini yang kita lakukan adalah dengan kita melakukan diversifikasi. Nah, ini di business level gitu ya. Di business level ini adalah apa yang membedakan adalah competitive scope sama competitive advantage kita. Kalau ternyata secara competitive advantage kita yang kita ingin ambil adalah biayanya yang rendah aja deh, karena targetnya itu luas, maka yang kita lakukan adalah dengan kita melakukan cost leadership strateginya. Kalau misalnya kita ternyata setelah kita analisis competitive advantage kita dengan produk kita yang banyak variasinya, misalnya differentiation itu, lalu tapi yang mengkonsumsi produk kita ini juga luas juga, maka yang kita lakukan adalah strategi differentiation. Nah, kalau misalnya ternyata masing-masing kondisi ini, misalnya competitive advantage kita itu sebenarnya nggak terlalu, dan yang kita lakukan adalah biaya rendah, dan kita juga mau pasarnya yang sedikit aja lah karena kapasitas kita belum terlalu kuat misalnya gitu, maka yang kita lakukan adalah cost focus. Tapi kalau misalnya ternyata yang kita lakukan adalah dengan kita memberikan bermacam pilihan misalnya, tapi sebenarnya untuk target pasar yang skopnya kecil-kecil, makanya ini yang disebut adalah differentiation focus yang dilakukan. Kita masuk ke dalam materi selanjutnya berkaitan dengan proses pembuatan keputusan ya. Nah, ini kita bisa lihat kalau misalnya kita membuat keputusan, ternyata itu bisa dilakukan oleh individu, oleh grup, organisasi, atau masyarakat gitu ya. Jadi keputusan itu bisa seperti itu. Nah, gimana sih sebenarnya sebuah proses pembuatan keputusan itu? Ada yang namanya jenis keputusan itu bisa program sama non-program gitu ya. Terus apa sih sebenarnya kondisi yang menciptakan keputusan itu? Mungkin karena adanya ketidakpastian, adanya hal yang pasti juga, adanya resiko, sama kebingungan, bias juga gitu ya, bisa terjadi. Terus bisa juga jenis model pembuatan keputusan itu bisa rasional sama non-rasional gitu ya. Tapi bisa juga dia sifatnya administratif, artinya ya udah dia membuat keputusan sesuai aja dengan hal yang memang terjadi gitu ya, yang pernah terjadi ya gitu-gitu aja keputusannya. Atau karena sifatnya politis gitu ya, intinya ya ini keputusannya udah dari top management misalnya gitu, itu politis banget. Terus juga yang terakhir berhubungan dengan ngedrop gitu ya, ngedrop proses pembuatan keputusan. Ini ada gaya-gaya orang membuat keputusan itu, ada yang autokratik, ada yang dia karakternya information seeking, ada yang karakternya dia akan melakukan consulting, ada yang negotiating sama delegate. Ini adalah apa aja yang kita lakukan dalam proses pembuatan keputusan. Pertama adalah dia akan melihat
apa masalahnya dan apa peluangnya. Lalu dia akan menentukan tujuan-tujuannya seperti apa, dan beberapa tujuan itu akan dibuat prioritas misalnya gitu ya. Apa yang baik, mana yang kurang baik, lalu kenapa itu menjadi baik, itu tentunya ada di bobot gitu. Terus kita menyusun alternatif-alternatif begitu. Lalu alternatif itu akan dipilih begitu, dan kita akhirnya mengimplementasikan alternatif tersebut dan kita mengevaluasi. Nah, ini adalah berkaitan dengan proses orang membuat keputusan. Pertama yaitu tadi ya, dia akan mengidentifikasi problemnya, buat solusi alternatifnya, mengevaluasi, dan akhirnya dia melakukan implementasi. Ini proses yang rasional, tapi ternyata orang juga sebenarnya bisa aja dia buat keputusan yang nggak rasional. Kenapa gitu? Mungkin ada beberapa hal yang mempengaruhi. Ini biasanya kalau yang non rasional ini dia bilang yang dulu juga udah bagus gitu ya, satisfactory is good enough gitu. Jadi ya sudahlah gitu, ngapain lagi kita membuat keputusan yang lain gitu. Gitu aja lah keputusan kita, jangan dirubah-rubah. Terus kalau yang incremental model itu, ini yang mungkin kita akan buat yang hal yang sebenarnya kita akan pecahkan itu justru hal yang paling sulit misalnya kayak gitu. Lalu kalau yang intuition model ini adalah yang menurut saya ini kayaknya baik deh gitu. Jadi itu adalah intuisi aja gitu. Dan ini nggak salah juga, kadang-kadang ada proses pembuatan keputusan yang non rasional ini justru berdasarkan pengalaman, tapi dia tidak dilakukan analisa gitu ya. Jadi ada intuisi-intuisi bisnis yang mungkin dia jadi tahu gitu untuk bisa membuat keputusan. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya menjadi kenapa orang bisa melakukan non rational decision making ya. Karena mungkin menurut dia ini ribet banget, kompleks. Terus bisa aja karena waktunya dia sibuk, terus uangnya dia juga nggak banyak gitu. Makanya dia melakukan ini, time and money constraint. Lalu mungkin juga ada perbedaan dalam pemahaman kognitif gitu. Jadi pengetahuan dia atau nilai-nilai dia, keahlian dia gitu. Akhirnya ya dia membuat keputusan yang ya udahlah gitu, kayak gitu aja. Terus ada juga informasi yang kurang sempurna gitu ya. Jadi dia kurang informasi sehingga dia jadi membuat keputusan yang nggak rasional gitu. Mungkin juga terlalu banyak informasi sampai dia bingung untuk menyeleksi gitu ya. Dan mungkin juga ada karena dia punya prioritas yang berbeda gitu ya. Dan mungkin ada goals yang konflik gitu ya antar level atau antar peer sama-sama itu, jadi sehingga keputusannya menjadi irasional. Tadi ada tipe keputusan itu berhubungan ada strategic level ya, atau di operational decision. Ada juga yang program sama non-program. Kalau misalnya program itu misalnya kalau di level manajerial atau di level operasional, dia pasti akan mengikuti aturan-aturan pembuatan keputusan dari pusat misalnya, dari kantor pusat. Nah itu yang konsepnya adalah program. Kalau yang non-program adalah dia ngikutin berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, dianalisa terus dia buat keputusan. Terus ada juga yang dependent sama independent decision. Artinya kalau ini satu keputusan itu kalau dependent dia akan mempengaruhi terhadap keputusan yang lainnya gitu ya. Jadi itu dependent atau independent decision. Ini ada gaya pembuatan keputusan. Pertama adalah directive style. Orang yang ini ada berhubungan dengan value orientation sama tingkat toleransi dia terhadap ketidakjelasan, ambiguity ya. Pertama adalah gaya directive style. Kalau orang yang gini adalah dia action oriented, pokoknya fokus kerja misalnya gitu, karena intinya dia adalah prosesnya. Yang kedua adalah yang analytical style, dia intinya berhati-hati dalam membuat keputusan, tapi dia juga suka terhadap banyak alternatif solusi gitu. Jadi itu adalah yang analytical. Lalu ada yang konseptual, di mana pembuat keputusan itu biasanya berdasarkan intuisi dan pengalaman dia gitu ya. Dia akhirnya membuat analisa sendiri gitu, itu yang konseptual. Nah ini adalah yang behavior. Kalau misalnya behavior ini dia akan punya pendekatan
melihat kondisi pegawainya, misalnya itu timnya gitu. Itu adalah yang karakter pembuat keputusan behavioral. Kadang-kadang dalam membuat keputusan itu ada bias gitu. Bias nih misalnya pertama adalah yang namanya prior hypothesis bias. Dimana kalau ini ya itu tadi ya salah satunya kita ngerasa bahwa karena yang dulu udah sukses maka kita akan yang sekarang juga akan sukses juga dong gitu. Itu bias. Terus representativeness bias itu lebih ke arah satu hal itu digeneralisasi begitu. Lalu illusion of control. Illusion of control ini adalah bias kayak misalnya kalau waktu saya dulu memimpin restoran ini di kota mana saya sukses, makanya saya juga akan menerapkan hal yang sama misalnya gitu. Itu illusion of control. Yang terakhir adalah escalating commitment. Ini seringkali terjadi pada saat misalnya kalau kita membuat keputusan ini perusahaan tuh rugi misalnya kita mau membangun usaha gitu ya, pada prosesnya ternyata usahanya itu merugi, terus kenapa kita nggak nutup misalnya, nggak buat bangkrut? Karena kalau kita ngerasa kalau misalnya kita bangkrut kan sayang, kemarin udah investasi kita buat restoran di Braga misalnya gitu. Tapi escalating commitment adalah ya masalah yang karena kita rugi terus ya udah kita jalanin aja karena kita ngerasa bahwa sayang kemarin kita udah investasi terlalu banyak. Nah, itu yang escalating commitment. Ini adalah proses-proses apa ya atau prinsip-prinsip etik buat manajer gitu. Pertama, pada saat kalian membuat keputusan, kalian harus mengutamakan dignity of human life ya. Jadi bahwa orang itu punya harga diri dan harus dihargai. Otonomi, kita juga harus tahu bahwa setiap orang pasti punya perannya masing-masing dan kita memberikan otonomi itu kepada masing-masing orang. Lalu adanya kejujuran gitu ya, bahwa kejujuran itu intinya kebenaran itu ya harus diangkat gitu ya. Jadi kita nggak boleh nutup-nutupin. Terus fairness, kita juga harus mengakui kalau misalnya ada orang yang memang lebih baik gitu, ataupun lebih berprestasi, kinerja lebih baik ya itu juga kita harus akuin gitu. Terus humans gitu ya, kita juga harus punya empati gitu ya. Apakah keputusan dari perusahaan kita ini berdampak buruk nggak ya buat masyarakat gitu. Misalnya kalau misalnya kita pakai makanan banyak zat adiktifnya itu kan banyak isunya mengarah ke cancer seperti itu gitu ya. Nah kita makanya mikir apakah kita pakai MSG atau enggak gitu ya pada saat di masakan kita. Yang terakhir adalah prinsip common good. Apa yang kita lakukan itu sebaiknya memang untuk kebaikan banyak orang. Ini adalah 4 reaksi yang tidak efektif pada saat terjadi sesuatu. Pertama adalah relax avoidance. Jadi intinya orang ini tidak akan melakukan apa-apa karena dia tidak percaya ada hal buruk yang akan terjadi. Itu yang typical relax avoidance. Terus yang kedua adalah relax change. Gitu. Kenapa sih kita nggak ngambil cara yang paling praktis saja gitu? Itu relax change. Defensive avoidance itu adalah kita berpikiran bahwa kita nggak ada alasan untuk melakukan hal-hal baru gitu karena kita bahwa ya kita nggak perlu aja gitu ya karena kita ngerasa bahwa resikonya itu ya nggak karena masih banyak resiko gitu jadi kita nggak ngerasa perlu untuk melakukan hal baru. Yang terakhir adalah pada saat dia dalam kondisi panik jadi aduh ini hal yang nggak banget deh stres banget gitu. Nah, saya banyak kerjaan yang lain, jadi aduh saya nggak mau punya masalah gitu. Jadi ini reaksi orang yang panik gitu. Nah, ini adalah effective reaction gitu. Kalau effective reaction ini adalah reaksi yang baik gitu ya. Pada saat kita ngelihat ada suatu tantangan, masalah, langsung kita berpikir bahwa wah ini penting gitu. Jadi bagaimana nih ini masukin dalam skala kepentingan, ini masuk ke prioritas yang mana gitu. Terus kita juga punya credibility gitu ya, reaksi terhadap credibility. Terus ini informasi, misalnya dapat informasi, terus dia merespon, terus dia akan menganalisa terhadap informasi tersebut.
Yang terakhir adalah yang urgensi gitu ya. Ini kalau misalnya kejadiannya gitu, kita harus ngapain ya secepatnya gitu. Nah itu adalah yang skala urgensi. Jadi cukup efektif 3 jenis reaksi. Kadang-kadang kita harus membuat ini ya, keputusan grup gitu ya. Nah keputusan grup itu salah satunya ya kenapa kita melakukan itu, karena dengan keputusan grup kita juga sebenarnya bisa dapat informasi lebih banyak gitu ya, dapat perspektif yang beda-beda dari melihat sebuah masalah. Terus juga memancing tim kita itu juga berkontribusi dan memakai otaknya gitu ya. Kita juga akan melihat pemahaman yang lebih baik terhadap sebuah keputusan, terus juga berkaitan dengan keputusan itu akan menjadi keputusan bersama dan ada komitmen untuk mewujudkan bersama-sama. Tapi kekurangannya kadang-kadang dalam sebuah grup itu pasti ada yang dominan gitu, ada yang mengintimidasi. Terus kalau misalnya grup think itu juga akan ada free rider gitu ya. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya nggak ikut berkontribusi gitu, tapi dia ada di situ. Ada juga pada saat pembuatan keputusan itu yang lain ikut-ikutan gitu. Jadi ada yang buat keputusan terus yang lain akan lebih mudah untuk memberikan yes gitu ya, memberikan iya keputusan gitu. Itu satisfying. Terus kadang-kadang bisa aja dalam proses pembuatan keputusan bersama itu jadi muncul tuh masalah-masalah yang sebenarnya nggak perlu dipecahkan saat ini. Itu goal displacement gitu ya kondisinya. Nah, itu terjadi. Nah, makanya ini juga sebenarnya ada pendekatan lain itu untuk manajemen adalah participative management gitu. Dimana participative management itu mengajak karyawannya semua untuk terlibat dalam kegiatan, misalnya merancang tujuan gitu, goals-nya, terus buat keputusan-keputusan, terus pemecahan masalah dan juga mungkin melakukan perubahan-perubahan pada organisasi. Berikut ini ada salah satu teknik pembuatan keputusan grup gitu ya. Salah satunya adalah melakukan brainstorming. Jadi semua ngumpul, semua bisa bicara gitu. Kedua adalah Delphi teknik. Kalau Delphi teknik biasanya ada orang yang melit gitu ya dalam prosesnya itu. Dia lempar, terus orang lempar kuesioner, orang nanti akan berikan informasi, terus dari informasi itu dia akan diproses lagi supaya akhirnya juga di review sama orang yang tenaga ahli misalnya seperti itu, atau di review sama si konsultannya. Yang terakhir adalah computer aided decision making. Ini adalah hampir mirip gitu ya, tapi dia menggunakan teknologi komputer untuk memproses gitu. Oke deh, berarti sudah sampai di akhir pertemuan ya. Di pertemuan keempat ini, terima kasih untuk waktunya. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa hubungi saya melalui email, itu ilma.indriasri@upi.edu, ataupun nanti di Classroom, Google Classroom itu akan saya open buat pertanyaan.